Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Ibu mau mengecek kehadiran siapa yang nggak hadir hari ini? Ikro sama Humaira, Bu. Ikro dengan Bu Maira. Kenapa Ikro dengan Bu Maira? Sakit, Bu. Coba kita lihat kondisi kelasnya sudah bersih belum? Sudah, Bu. Alat tulisnya, buku, pulpen dan handphonenya sudah dipersiapkan? Sudah, Bu. Gambar apa ini, Nak? Jauh. Apakah kamu pernah minum susu Yakult? Pernah. Terbuat dari apakah susu Yakult tersebut? Sesuai gambar yang Ibu tampilkan di depan, maka materi pembelajaran kita hari ini yaitu kita membahas tentang peranan bakteri dalam kehidupan. Ternyata bakteri itu bisa dimanfaatkan untuk membuat susu Yakult. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar, maka kita akan bisa memberikan solusi atas permasalahan di lingkungan yang disebabkan oleh bakteri. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, maka ilmu yang diberikan oleh guru tidak akan masuk di dalam pikiran dan kalian tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan di lingkungan yang terkait dengan bakteri. Maka harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Ibu mau memberikan materi pelajaran hari ini. Silakan di-scan materinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis peranan bakteri dalam kehidupan. Sistem penilaian yang Ibu terapkan yaitu yang pertama sistem penilaian pengetahuan, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Sebelum kita masuk di kegiatan inti, silakan kerjakan soal pretest. Silakan scan. Ibu ada sebuah wacana. Silakan membaca satu orang. Tuberkulosis atau TBC merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Pada 2017, sebanyak 115.000 jiwa meninggal akibat penyakit TBC di Indonesia. Atas 462.000 laki-laki, 349.000 perempuan, dan 49.000 anak-anak. Jumlah kasus TBC Indonesia berada di urutan ketiga terbesar di dunia. Bagaimana cara kita mencegah atau menghindari penyakit TBC? Ya bagus, Hani. Ada lagi yang mau mengungkapkan permasalahannya? Ya silakan orang. Bu, setahu saya, bakteri itu selalu menyebabkan penyakit. Nah, seperti yang wacana yang Ibu bacakan tadi adalah bakteri yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan, Bu. Baik, terima kasih Nora. Untuk menjawab permasalahan yang telah kalian ungkapkan tadi, silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD. Pertanyaan LKPD yang pertama, sejak dulu bakteri diidentikan sebagai sesuatu yang memberikan dampak negatif atau merugikan.
bakteri dalam berbagai kehidupan. Yang ketiga, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terkena bakteri. Sudah paham pertanyaan LKPD-nya? Sudah. Pak Aris? Ya, di sini. Tulis nama kelompok. Dan mana? Tanya. Bu, bentar. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Apa nak? Ini permasalahan atau konflik Bu? Oh ya, yang pertanyaan ini tuliskan permasalahan. Permasalahan yang teman kalian ungkapkan tadi setelah membaca wacana. Lagi nulis. Ya, depan kan? Haris. Udah siap? Ada yang dapat? Ada yang masih belum paham? Nomor 1 mana nak? Sejak dulu bakteri diidentikan sebagai sesuatu yang memberikan dampak negatif atau merugikan. Benarkah pertanyaan tersebut? Ya, kalau Sipa menganggap bakteri itu merugikan apa enggak? Ada Merugikan. dia bisa positif, dia juga bisa negatif. Apa-apa saja dampak positif yang bisa dimanfaatkan dari bakteri. Ya, jadi bakteri itu tidak semua berdampak negatif. Ada yang berperan atau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan atau pengolahan bahan makanan. Ada yang bakteri yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Ada bakteri yang membantu dalam proses menyuburkan tanah. Ada yang menentukan dapat dimanfaatkan sebagai apa? Pembuatan makanan. Ya, nama bakterinya disebutkan. Nomor 2. Nah, untuk selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD dari kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Thomas. Sejak dulu bakteri diidentikan sebagai sesuatu yang memberikan dampak negatif atau merugikan. Benarkah pernyataan tersebut? Cukup jawabanmu dengan bukti yang sesuai. Jawabannya dari kelompok 1 salah, karena ada sebagian bakteri yang memiliki dampak positif. Contohnya Acinetobacillus nigricus yang membantu menurunkan kadar kolesterol dan mencegah pertumbuhan jamur jahat, yaitu Candida albicans. Baiklah, pertanyaan nomor 2 yaitu apa saja peran positif atau menguntungkan dan negatif atau merugikan bakteri dalam berbagai bidang kehidupan. Jawaban dari kelompok kami adalah peran positif bakteri yaitu yang pertama di bidang lingkungan, yaitu berguna sebagai dekomposer yang menguraikan bangkai dan sampah, penghasil bioperstisida dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Dampak negatifnya ialah yang pertama pada hewan, yaitu dapat menyebabkan penyakit sapi gila dan TBC. Adapun bakteri-bakteri yang menyebabkan dampak positif yaitu yang pertama ada Lactobacillus acidophilus. Nah, ini adalah bakteri yang berfungsi untuk menangani infeksi di vaginal. Yang kedua adalah Lactobacillus salivarius. Ini membantu menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori. Yang ketiga ada Lactobacillus plantarum, yaitu membantu meningkatkan imunitas untuk melawan infeksi bakteri penyebab penyakit. Dan bakteri-bakteri yang menyebabkan dampak negatif yaitu ada yang pertama Streptococcus pyogenes, yaitu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti varingitis dan lain-lain. Kedua ada Staphylococcus aureus, yaitu dapat menginfeksi tubuh. 3.
upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terkena penyakit TBC? Jadi, yang pertama tuh tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Yang kedua, jangan membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang ketiga, jika menggunakan tisu untuk menutup mulut dan buanglah tisu itu pada tempatnya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa itu contoh bakteri menguntungkan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu salah satu bakteri yang menyebabkan positif atau menguntungkan, yaitu Lactobacillus plantarum, yaitu membantu meningkatkan imunitas untuk melawan infeksi bakteri penyebab penyakit. Ya, bagus, Thomas sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan jawaban LKBD. Untuk selanjutnya, mari kita menganalisis dan mengevaluasi jawaban. Ternyata bakteri itu ada bakteri yang menguntungkan. Contohnya itu bakteri yang terdapat dalam usus besar manusia, yaitu Escherichia coli. Bakteri tersebut berfungsi untuk membusukkan makanan dan menghasilkan vitamin K. Fungsi vitamin K adalah membantu proses pembekuan darah. Ada satu contoh lagi, bakteri Lactobacillus burgerius, yaitu berfungsi dalam pembuatan susu fermentasi, yaitu yogurt atau yogurt. Susu fermentasi ini berfungsi untuk membunuh bakteri jahat yang terdapat di dalam usus kita. Kemudian bakteri Streptococcus griseus digunakan sebagai pembuatan obat-obatan. Kemudian ada bakteri Lactobacillus casei, ini dimanfaatkan dalam pembuatan keju. Nah, contoh bakteri yang merugikan, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyebabkan penyakit TBC. Ya, TBC itu penyakit batuk yang sangat parah, batuk berdahak sampai mengeluarkan darah. Nah, ini dia penyakit TBC ini dapat menular melalui udara, air minum, dan makanan. Sampai yang bisa membuat kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dalam pelajaran ini adalah bakteri tidak selalu memiliki peranan negatif, tetapi bakteri juga memiliki peranan positif. Peranan negatif dari bakteri salah satunya yaitu bakteri dapat membusukkan bahan-bahan makanan bersifat parasit dan patogen pada manusia, seperti bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Sedangkan peranan positifnya, bakteri dapat membantu proses pencernaan makanan. Contoh pada bakteri Escherichia coli yang membusukkan makanan pada usus besar. Untuk mencegah penyakit TBC, yaitu kita menghindari kontak secara langsung, juga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat, dan imunisasi sejak dini pada anak-anak dan bayi. Nah, kita akan mengerjakan soal post-test.
pembelajaran kita pada hari ini. Baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai.